Pemimpin diktator adalah pemimpin politik yang memiliki kekuasaan absolut. Sebuah kediktatoran adalah negara yang diperintah oleh satu diktator atau oleh kelompok kecil. Kata tersebut berasal dari gelar diktator Romawi di Senat Romawi yang hanya dipilih pada saat tertentu oleh Senat untuk dapat segera memerintah republik pada saat-saat darurat. Kediktatoran sering dicirikan oleh beberapa hal berikut: penangguhan pemilu dan kebebasan sipil, proklamasi keadaan darurat, memerintah dengan dekret, represi terhadap lawan politik, tidak mematuhi aturan prosedur hukum, dan kultus kepribadian. Kediktatoran seringkali memerintah dengan satu partai atau negara dengan partai sangat dominan. Hingga akhir paruh kedua abad ke-19, istilah diktator terkadang memiliki implikasi positif. Misalnya, selama Revolusi Hongaria tahun 1848, pemimpin nasional Lajos Kossuth sering disebut sebagai diktator tanpa konotasi negatif oleh para pendukung dan penentangnya, meskipun gelar resminya adalah Presiden Bupati. Saat membuat eksekutif sementara di Sisilia selama ekspedisi 1000 tahun 1860, Giuseppe Garibaldi secara resmi mengambil gelar diktator. Mussolini dan Hitler menggunakan gelar serupa dan sederhana yang menyebut mereka sebagai pemimpin. Mussolini menggunakan Ildus dan Hitler umumnya disebut sebagai Der Führer, yang berarti sutradara dalam bahasa Jerman. Franco menggunakan gelar serupa El Caudillo, dan bagi Stalin nama angkatnya menjadi sinonim dengan perannya sebagai pemimpin. Seorang diktator yang baik hati mungkin mengizinkan beberapa liberalisasi ekonomi atau pengambilan keputusan demokratis, seperti melalui referendum publik atau perwakilan terpilih dengan kekuasaan terbatas, dan sering membuat persiapan untuk transisi ke demokrasi sejati selama atau setelah masa jabatan mereka. Seiring waktu, para diktator diketahui menggunakan taktik yang melanggar hak asasi manusia. Misalnya, di bawah diktator Soviet Joseph Stalin, kebijakan pemerintah ditegakkan oleh polisi rahasia dan sistem kerja paksa di penjara Gulag. Sebagian besar tahanan Gulag bukanlah tahanan politik, meskipun sejumlah besar tahanan politik dapat ditemukan. Pada abad ke-20, diktator telah menjadi tiang utama dari rezim-rezim satu partai, menjadi rezim militer, dan menjadi bentuk-bentuk pemerintahan yang bersifat otoriter dan tanpa kendali. Para pemimpin yang umumnya dianggap otoriter tetapi bersekutu dengan pihak barat seperti Paul Biya atau Nursultan Nazarbayev jarang disebut sebagai diktator. Sedangkan para pemimpin negara yang menentang kebijakan pihak barat seperti Nicolas Maduro atau Bashar al-Assad diterapkan istilah tersebut. Pada masa setelah Perang Dunia Kedua dan sesudah tahun 1945, diktator menjadi ciri khas pemerintahan militer, khususnya di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Di banyak bekas koloni barat, beberapa negara Eropa, di Asia dan Afrika lahir pemerintahan yang kini disebut tirani. Setelah negara-negara tersebut mencapai kemerdekaan mereka dalam gelombang dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua, bermunculan rezim-rezim kepresidenan yang perlahan-lahan berubah menjadi diktator-diktator pribadi. Diktator ini biasanya disebut dengan pemimpin tertinggi dan merujuk kepada orang di antara sejumlah pemimpin dari sebuah negara, organisasi atau kelompok lainnya yang diberikan atau dapat memegang sebagian besar atau seluruh otoritas terhadapnya. Dalam agama, peran ini biasanya disatisfikasikan oleh orang yang dianggap perwakilan atau manifestasi dari seorang dewa atau para dewa di bumi. Dalam politik, pemimpin tertinggi biasanya memiliki penyembahan pribadi yang diasosiasikan dengan mereka. Beberapa diktator juga menerapkan negara polisi. Negara polisi adalah sebuah istilah yang menandakan bahwa pemerintah memegang kekuasaan arbitrasi melalui kekuatan pasukan polisi. Awalnya istilah tersebut ditujukan kepada sebuah negara yang diatur oleh sebuah pemerintahan sipil, tetapi sejak permulaan abad ke-20, istilah tersebut telah dipakai sebagai pengertian emosional atau ejekan.